Lucinta Luna, belak-belakan mencurahkan isi hatinya tentang kasus kepemilikan psikotropika yang menjeratnya pada Februari 2020 lalu. Saat itu, ia diamankan di apartemennya di kawasan Jakarta Pusat dengan barang bukti 3 butir ekstasi di tempat sampah, 7 butir tramadol dan 5 butir Riklona. Lucinta divonis 1,5 tahun penjara dan menjalani 12 bulan masa tahanan, kemudian bebas pada 11 Februari 2021. 3 tahun berlalu, Lucinta Luna mengungkap siapa dalang yang menjebaknya dalam kasus tersebut. Nama Adrena Isazega pun terseret. Di sini saya mau meluapkan semua amarahku, unek-unekan aku, dan juga detail demi detail, ya, tentang penjebakan, ya, pada masa 3 tahun kelam lalu. Jujur sekali aku dulu awalnya takut banget untuk mengungkapkan kebenaran ini karena aku belum punya bukti nyata, karena aku masih ambigu, buktinya belum konkret. Dulu aku sempat ditawarkan oleh Om Deddy untuk memanggil kepala BNN, tapi untuk lebih jelasnya follow akun Instagram aku satu lagi, aku mau live ke sana. Thank you. Dalam caption Instagramnya, Lucinta menulis, "Ya aku sampai sekarang masih nggak habis pikir, Adrena Isazega alias Kak Diva mantan managerku sendiri. Pada saat kita dipertemukan kenapa Anda bilang yang menjebak dan membuat laporan itu seorang laki-laki bernama Gandhi Fernando. Kita sudah saling memaafkan meski hati ini masih ada rasa mengganjal. Saya menghormati Anda Kak Diva dari zaman dulu kita berteman, dari kita masih temenan bersama di Kalibata City. Tapi kenapa Anda sejahat itu untuk menghancurkan hidup saya?" Lucinta juga mengunggah sebuah video yang diduga milik Gaby Vesta, di mana dalam video tersebut ditunjukkan sebuah chat dugaan penjebakan Lucinta Luna. Ini catatan dosa dia sebelum dia ngejebak LL waktu itu buat masuk penjerong dengan suruh Polela, dikasih Polela duta, terus suruh Polela itu beliin neke sama dia, udah gitu lempar di tempat sampahnya LL, ya. Tuh. Jadi dia pakai trik licik guys, dia itu akan menghalalkan segala cara untuk menghancurkan orang-orang yang dia nggak suka atau orang-orang yang dia benci, ya, termasuk LL udah, aku udah. Nah targetnya dia itu pengen ngancurin Nikita. Sekarang itu targetnya dia pengen ngancurin Nikita. Jadi gimana caranya itu dia pengen lihat Nikita tuh hancur, gitu loh. Aku tuh udah tahu permainan dia, aku udah tahu triknya dia. Kalian lihat bukti chattingannya apa yang dikasih sama Gaby Vesta. Dan lu Gaby, kenapa lu dari dulu nggak ngasih chattingan itu? Itu adalah bukti konkret, tau nggak? Bukti konkret pada saat lu itu kan tanggal 9 Februari chattingannya. Gue ditangkap tanggal 11 Februari, bayangin coba. Gue naik pesawat Garuda pulang malam, ya kan? Sampai Jakarta, apartemen Tamrin City itu kan apartemen yang privacy. Nggak sembarangan orang bisa masuk. Sampai security aja kok anjing-anjingin. Tiba-tiba langsung booster semuanya, banyak banget di oknum-oknum. Apa yang terjadi? Nggak ada waktu 1 jam, nggak ada waktu 30 menit, nggak ada waktu 15 menit. Tiba-tiba langsung ke tong sampah. Sedangkan koper aku yang segede gaban aja itu aku mesti taruh di ruang tamu yang bisa ada gemboknya, nggak dibuka sama sekali. Itu namanya apa? Itu namanya apa? Bukan penyebakan. Jadi aku tolong banget. Bagi aku pengen banget minta keadilan ya. Aku pengen speak up ke semua orang. Biarin aku mau lawan oknum itu nggak apa-apa. Aku masuk lagi pun nggak apa-apa. Karena aku udah pernah masuk. Setahun aku di penjara. Covid pula. Bayangin. Kalau nggak Covid bisa ada kunjungan keluarga. Ini aku nggak ada kunjungan keluarga sama Covid 1 tahun. Semua di-cut. Ya, aku tahu cuma nomornya Om Deddy. Aku selalu nelfon Om Deddy di wartel. Aku minta tolong. Dan Om Deddy di-cut, tau nggak bisa masuk. Nggak tahu punya kuasa apa tuh si dedemit ke kakek online itu. Masa pada saat aku digerebek itu sekitar jam 2-an, ya. Aku bangun, aku lihat, aku ada security, aku buka. Setelah dibuka tiba-tiba langsung rame, banyak banget. Aku tak terhitung lah waktunya ada berapa banyak. Dan tiba-tiba langsung ke tong sampah. Dan tahu apa yang terjadi? Kamu gak kooperatif, ambil gak itu barangnya? Saya gak mau ngambil, itu bukan punya saya. Aku lagi sama Abbas, sama adiknya Abbas, sama adik iparnya Abbas. Semuanya suruh ngambil, gak ada mau. Kita gak ngelakuin. Sedangkan adiknya Abbas sama
iparnya Abbas, itu dia udah nungguin di apartemen sebelum kepulangan kita. Siapa yang melempar ke tong sampah? Tong sampahnya itu pas di pintu utama, aku buka. Security mau masuk. Makanya kenapa aku cari bukti konkret semuanya. Aku cari bukti konkret semuanya ya. Bapak yang press release itu ya, pada saat itu ya, dia bawa aku ke ruangan kanitnya dan dia memaksa aku untuk udah bilang aja nanti kalau ada wartawan nanya, bilang minta maaf, jangan sampai terjadi ya artis yang mengalami kasus narkoboy. Saya meminta maaf yang sebesar-besarnya karena saya bersalah, demi Allah lillahi ta'ala. Kalau ada apa-apa sama saya, anggap aja aku berjihad di tangan Allah. Anggap aja aku berjihad, nggak apa-apa, aku seorang pendosa ya, demi Allah, Allahu Akbar, la ilaha illallah, aku seorang pendosa. Tapi di sini aku mau meluruskannya bahwasanya hukum di Indonesia itu nggak adil sama sekali. Aku emang depresi, aku minum Reklona, aku ngomong sama oknum-oknumnya, saya depresi pak, saya jadi public enemy karena saya emang di manajerin sama si kakek Bopeng. Dia suruh saya huru hara sana sini, mana ada asas mau temenan sama saya. Wajar dong kalau saya dihujat. Saya depresi, kepikiran almarhumah mama saya udah meninggal, udah nggak aku sama keluarga. Siapa yang waktu itu yang support aku? Mantan aku, Abbas. Disitulah pada saat press release aku dibuka, nama detail aku, semuanya file-file aku, pengadilan aku, mereka tumpengan. Pada saat subuh-subuh aku penangkapan itu, aku dibawa bukan melalui lobi, aku diborgol, tapi melalui basement mobil. Itu kan berarti namanya udah perencanaan. Allahu Akbar, subhanallah. Omongan aku ini nggak ada yang lebih-lebihkan, nggak ada yang kurang-kurangkan sama sekali. Di sini adalah beneran aku ngomong yang sejujur-jujurnya. Aku berani ngomong karena aku lelaki. Biarin aja mau aku dipukulin, mau apa bodoh, yang penting intinya aku ngomong jujur.